Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbik syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Auriel Wening Sabita Azhara, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah, IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan apa sih ilmu thariqat itu. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian thariqat, sejarah thariqat, perkembangan thariqat di Indonesia, dan macam-macam thariqat. Pengertian thariqat. Asal kata thariqat dalam bahasa Arab ialah thariqat yang berarti jalan, keadaan, aliran, atau garis pada sesuatu. Thariqat adalah jalan yang ditempuh para sufi. Pada pula digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syariat. Sebab jalan-jalan utama disebut syar, sedangkan anak jalan disebut thariq. Nah, menurut Abu Bakar Aceh, thariqat ialah jalan-jalan petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in, turun-temurun sampai kepada guru-guru, atau suatu cara mendidik, mengajar lama-kelamaan meluas menjadi kumpulan kekeluargaan yang mengikat penganut sufi yang sepaham dan sealiran, guna memudahkan menerima ajaran dan latihan-latihan dari para pemimpinnya dalam suatu ikatan. Jadi yang dimaksud thariqat yaitu suatu sistem dan cara-cara beramar atau irsyad seorang mursyid terhadap murid-muridnya yang mengikat dalam suatu mazhab tertentu yang pada dasarnya untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW secara optimal dan bersungguh-sungguh. Ya, sejarah thariqat. Menurut Hamka, thariqat yang pertama kali muncul adalah thariqat Thairufiyah pada abad ke-9 Masehi di Persia sebagai suatu lembaga pengajaran tasawuf. Thariqat tersebut dinasabkan kepada Abu Yazid Al-Bustami karena pahamnya tersumber dari ajaran Abu Yazid. Pendapat ini dapat diperkuat dengan kenyataan bahwa thariqat-thariqat yang muncul di Persia, terutama daerah Hurazon, pada umumnya menganut paham Bayazid. Sejarah Islam bahwa thariqat sejak kemunculan pada abad ke-12, abad ke-6 Hijriah mengalami perkembangan pesat. Dapat dikatakan bahwa dunia Islam sejak abad berikutnya pada tahun 1317 Hijriah pada umumnya dipengaruhi oleh thariqat. Thariqat tampak memegang peranan yang cukup besar dalam menjaga eksistensi dan ketahanan umat Islam. Setelah mereka dilabrak secara mengerikan oleh gelombang-gelombang serbuan tentara Tartar di kota Baghdad, dimusnahkan tentara Tartar pada tahun 1258 Masehi. Sejak penghancuran demi penghancuran yang dilakukan pada tentara Tartar itu, Islam yang diperkirakan akan lenyap tetapi mampu bertahan, bahkan dapat merebas memasuki hati turunan para penyerbu itu dan memasuki daerah-daerah baru. Pada umumnya, sejak kehancuran kota Baghdad, para anggota thariqatlah yang berperan dalam penyebaran Islam. Thariqatlah yang menguasai kehidupan umat Islam pada zaman pertengahan sejarah Islam, abad ke-13 sampai abad ke-17. Pengaruh thariqat mulai mengalami kemunduran. Serangan-serangan terhadap thariqat yang dulunya dipelopori oleh Ibnu Taymiyah terdengar semakin gencar dan kuat pada masa modern. Tokoh-tokoh pembaharu dalam 2 abad terakhir ini pada umumnya memandang bahwa salah satu di antara sebab-sebab mundur dan lemahnya umat Islam adalah pengaruh thariqat yang buruk, antara lain menumbuhkan sikap tolik, sikap fatalistis, orientasi yang berlebihan kepada ibadah dan akhirat, dan tidak mementingkan ilmu pengetahuan.
Perkembangan Torekot di Indonesia. Berbicara tentang Torekot di Indonesia, tentu tidak akan bisa lepas dari agama Islam berasal. Islam berasal dari Jazirah Arab, dibawa oleh Rasulullah. Kemudian diteruskan masa khilafah Ar-Rasyidin ini mengalami perkembangan yang pesat. Penyebaran luas Islam ini bergerak ke seluruh penjuru dunia. Islam datang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Pembahasan tentang Torekot kadang dibingungkan dengan istilah tasawuf dan sufi. Dalam tradisi pesantren Islam, istilah tasawuf dipakai semata-mata dalam kaitan aspek intelektual dari suatu Torekot. Sedangkan Torekot itu sendiri lebih mengarah pada pengertian yang bersifat etis dan praktis. Sedangkan sufi biasanya dialamatkan kepada orang yang menjalani kegiatan Torekot tersebut. Kekurangan informasi yang bersumber dari fakta peninggalan agama Islam, para kiai dan ulama kurang dan bahkan dapat dikatakan lebih memiliki pengertian perlunya penulisan sejarah. Tidaklah mengherankan bila hal ini menjadi salah satu sebab sulitnya menemukan fakta tentang masa lampau Islam di Indonesia. Islam di Indonesia tidak sepenuhnya seperti yang digariskan Al-Quran dan Sunnah saja. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa kitab-kitab fikih ini menjadi referensi dalam memahami ajaran Islam di berbagai pesantren. Bahkan dijadikan rujukan oleh para hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan agama. Islam di Asia Tenggara mengalami 3 tahap. Pertama, Islam disebarkan oleh para pedagang yang berasal dari Arab, India, dan Persia di sekitar pelabuhan. Kedua, datang dan berkuasanya Belanda di Indonesia, Inggris di Semenanjung Malaya, dan Spanyol di Filipina sampai abad 19 Masehi. Ketiga, tahap liberalisasi kebijakan pemerintah kolonial, terutama Belanda di Indonesia. Indonesia yang terletak di antara 2 benua dan 2 samudra yang memungkinkan terjadinya pengaruh sejarah yang sangat cepat. Keterbukaan menjadi pengaruh luar tidak dapat dihindari, pengaruh yang diterapkan dan kemudian disesuaikan dengan budaya yang dimilikinya. Maka lahirlah dalam bentuk baru yang khas Indonesia, misalnya lahirlah Torekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. 2 torekat yang disatukan oleh Syekh Ahmad Khotib Asy-Syabsi dari berbagai pengaruh budaya yang mencoba memasuki relung hati bangsa Indonesia. Kiranya Islam sebagai agama wahyu berhasil memberikan bentuk jati diri yang mendasar. Islam berhasil tetap eksis di tengah perbedaan dan dapat dijadikan simbol kesatuan. Berbagai agama lainnya hanya mendapatkan tempat di sebagian kecil rakyat Indonesia. Keberadaan Islam di hati rakyat Indonesia dihantarkan dengan penuh kelembutan oleh para sufi melalui kelembagaan torekat yang diterima oleh rakyat sebagai ajaran baru yang sejalan dengan tuntunan nuraninya. Macam-macam torekot. Torekot Qadariyah yang didirikan oleh Abdul Al-Qadir Al-Jailani lahir 1077 sampai 1166 Masehi. Dia terkenal dengan kekuatan ma'rifnya. Dasar-dasar pokoknya adalah tinggi cita-citanya, menjaga kehormatan, baik pelayanan, kuat pendirian, dan membesarkan nikmat Tuhan. Torekot ini banyak tersebar di dunia timur, Tiongkok, sampai ke Pulau Jawa. Pengaruh torekot ini cukup banyak melekat di hati masyarakat yang dituturkan lewat bacaan manaqib pada acara-acara tertentu. Naskah asli manaqib ditulis dalam bahasa Arab, berisi riwayat hidup dan pengalaman Sufi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebanyak 40 episode. Manaqib ini dibaca dengan tujuan agar mendapat berkah dengan sebab keramatnya. Torekot Alawiyah adalah suatu torekot yang ditempuh oleh para salafus soleh. Dalam torekot ini, mereka mengajarkan Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah kepada masyarakat dan sekaligus memberikan suri tauladan dalam pengamalan ilmu dengan keluluhan akhlak dan kesungguhan hati dalam menjalankan syariat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menerangkan dengan terinci bahwa Thariqat Asadah Bani Awalim diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur salaf mereka, dari kakek kepada ayah, kemudian anak dan cucunya. Kemudian seterusnya mereka menyampaikan Thariqat ini kepada anak cucu mereka sampai saat ini. Oleh karena itu, ini dikenal sebagai Thariqat yang langgeng sebab penyampaiannya dilakukan secara ikhlas dan dari hati ke hati. Thariqat Naqsabandiyah atau Naqsyabandiyah merupakan salah satu thariqat yang luas penyebarannya, umumnya di wilayah Asia, Bosnia sampai Herzegovina dan wilayah Dagestan, Rusia. Thariqat ini mengutamakan pada pemahaman hakikat dan tasawuf yang mengandung unsur pemahaman rohani yang spesifik, seperti tentang rasa atau zauq. Di dalam pemahaman yang mengisbat zat ketuhanan dan isbat akan sifat manawiyah yang termaktub di dalam roh anak-anak Adam maupun pengakuan di dalam fanabilah maupun berkekalan dalam baqobillah yang melibatkan zikir-zikir hati. Arti lain menghadirkan hati. Thariqat al-Idrisiyah dinisbahkan kepada nama Syekh Ahmad bin Adris Al-Fasi Al-Hasani pada tahun 1173 sampai 1253 Hijriah. Sebenarnya thariqat ini berasal dari thariqat Qidriyah yang berasal dari Nabi Khidir alaihissalam yang memberikan kepada Syekh Abdul Aziz bin Mas'ud Ad-Dabbaq radhiyallahu anhu. Setelah Syekh Ahmad bin Idris radhiyallahu anhu, thariqat ini mengalami perkembangan lebih jauh yang melahirkan berbagai jenis thariqat lainnya. Hal ini disebabkan karena beberapa murid Syekh Ahmad bin Idris membuat komunitas thariqat yang dinisbahkan kepadanya dan mengembangkan ajarannya menjadi suatu sistem ajaran yang lebih spesifik. Oleh karena itu, tidak heran jika thariqat Idrisiyah ini memiliki hubungan yang erat dengan nama thariqat lainnya. Thariqat Qudusiyah dalam bahasa Arab Al-Qudusiyah adalah thariqat di Indonesia yang didirikan pada 1968 di Cilegon, Banten. Mursyid Syekh guru spiritual dari Thariqat Qudusiyah adalah Suprapto bin Kadis Darmo Suharto 1929 sampai 2011. Pada saat ini dilanjutkan oleh Zamzam Tanuwijaya yang menerima mandat setelah Mursyid Suprapto meninggal. Nama Qudusiyah terkait erat dengan tema sentral pengajaran Mursyid Suprapto yang terutama memperkenalkan kembali dan menjelaskan konsep Ruhul Qudus seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Thariqat Khalwatiyah adalah nama sebuah aliran thariqat yang berkembang di Mesir. Pada umumnya, nama sebuah thariqat diambil dari nama yang pendiri thariqat bersangkut, seperti Qadiriyah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Naqsyabandiyah dari Bahauddin Nasyaban. Dari thariqat Khalwatiyah justru diambil dari khalwat yang artinya menyendiri untuk merenung. Diambil nama ini karena sering Syekh Muhammad Al-Khalwati, pendiri thariqat Khalwatiyah, melakukan khalwat di tempat-tempat sepi secara nasabiyah. Thariqat ini merupakan cabang dari thariqat Azadiyah, cabang dari Al-Baridiyah dan cabang dari Asyuwardiyah yang didirikan oleh Syekh Syaibuddin Abihab Umar Asyuhrawadi Al-Baghdadi pada tahun 539 sampai 632 Hijriah. Thariqat Khalwatiyah dibawa ke Mesir oleh Mustafa Al-Bakri, oleh seorang penyair sufi asal Damaskus, Syir'ah. Ia mengambil thariqat tersebut oleh gurunya bernama Syekh Abdul Latif bin Syekh
Husamuddin al-Halabi. Karena pesatnya perkembangan tarekat ini di Mesir, tak heran jika Mustafa al-Bakri dianggap sebagai pemikir Khalwati oleh para pengikutnya. Karena selain aktif menyebarkan ajaran Khalwatiyah, ia juga banyak melahirkan karya sastra sofistik. Di antara karyanya yang paling terkenal adalah Tasyihat al-Ahzan yang bisa disebut pelipur duka. Torekot Samaniyah merupakan salah satu cabang dari Torekot Syaziliyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili pada tahun 1258. Pendiri Torekot Samaniyah adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Hasani Al-Madani pada tahun 1718 sampai 1775 Masehi. Torekot ini berhasil membentuk jaringan yang sangat luas dan membuat pengaruh besar di kawasan utara Afrika, yaitu dari Maroko sampai ke Mesir, bahkan memperoleh pengikut di Suriah dan Arabia. Aliran tarekat ini lebih banyak menjatuhkan diri dari pemerintah dan penguasa, serta lebih banyak memihak pendidik setempat. Di mana tarekat ini berkembang luas, salah satunya negara Afrika yang banyak memiliki pengikut tarekat Samaniyah adalah Sudan. Tarekat ini masuk ke Sudan atas jasa Syekh Ahmad At-Thayyib bin Basir yang sebelumnya belajar di Mekah sekitar tahun 1800-an. Tarekat Syatariyah adalah aliran tarekat yang pertama kali muncul di India pada abad ke-15. Tarekat ini dinisbahkan kepada tokoh yang mempopulerkan dan berjasa mengembangkannya, Abdullah As-Sattar. Awalnya, tarekat ini lebih dikenal di Iran dan Transoknania, Asia Tengah, dengan nama Iskiyah, sedangkan di wilayah Turki Utsmani, tarekat disebut Bistamiyah. Tarekat Syatariyah di Cirebon berkembang pesat melalui para bangsawan keraton di lingkungan keraton. Pada bangsawan ini kemudian meninggalkan keraton dan mendirikan pesantren-pesantren di sekitar wilayah Cirebon. Hal ini karena mereka melakukan karena kebencian. Kenapa? Karena para penjajah pada saat itu menguasai seluruh keraton di Cirebon. Dan seperti keraton Kesepuan dan keraton Kanoman. Pusat-pusat tarekat Syatariyah di Cirebon pada masa kolonial abad ke-17 sampai 19 yang bermula di keraton Cirebon kemudian beralih ke pesantren-pesantren yang berada di wilayah Cirebon seperti pesantren Al-Jauriyah, pesantren Kempek, pesantren Buntet, pesantren Darul Hikam, dan lain-lain. Jejak peninggalan tarekat Syatariyah yang berkembang di keraton Cirebon masih bisa dilihat dari naskah Cirebon yang hingga kini masih terawat. Di antara naskah Cirebon yang memuat semua ajaran tarekat Syatariyah ini adalah naskah Cirebon yang berjudul Tarekat Syatariyah Ratu Raja Fatimah Samin, Tarekat Syatariyah Pangeran Raja Abdullah Ernawa, Tarekat Syatariyah Pangeran Raja Wikantadirja, dan lain-lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, sedikit apa ilmu tarekat itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.